Assalamualaikum teman-teman pendidik dan kreator pembelajaran. Di video kali ini kami akan membagikan tutorial pembuatan media pembelajaran berupa animasi interaktif dengan bantuan teknologi AI. Media animasi interaktif dipilih karena mampu meningkatkan minat belajar siswa, membantu pemahaman materi, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Media pembelajaran ini kami kembangkan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan AI. Dengan AI, guru dapat menciptakan media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dalam tutorial ini, kami menggunakan beberapa aplikasi yang saling terintegrasi. ChatGPT digunakan untuk membuat prompt sebagai perintah memvisualisasikan materi dalam bentuk gambar. Selanjutnya, Gemini dimanfaatkan untuk menghasilkan gambar ilustratif sesuai materi. Gambar tersebut kemudian diproses menggunakan Grok untuk diubah menjadi video animasi. Terakhir, seluruh hasilnya disusun dan difinalisasi menggunakan CapCut sehingga menjadi media pembelajaran animasi interaktif yang siap digunakan. Video ini dibuat oleh kelompok 1. Video tutorial ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI yang diampu oleh Ibu Fibrian Irodati, MPDI. Yuk, kita mulai. Langkah pertama, kita mulai dari ChatGPT. Di tahap ini, teman-teman bisa membuat atau menuliskan prompt terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah memiliki naskah materi atau gambaran visual di kepala, tinggal minta bantuan di ChatGPT untuk mengubahnya menjadi prompt yang jelas dan detail. Prompt ini berfungsi sebagai perintah untuk memvisualisasikan materi pembelajaran ke dalam bentuk gambar. Langkah kedua, prompt yang sudah kita buat tadi, kita salin dan masukkan ke Gemini. Di Gemini, prompt tersebut akan diproses dan menghasilkan gambar ilustrasi sesuai dengan deskripsi yang kita inginkan. Di tahap ini, teman-teman bisa menyesuaikan gaya gambar, warna, atau suasana agar sesuai dengan karakter media pembelajaran yang ingin dibuat. Langkah ketiga, setelah semua gambar berhasil kita dapatkan, unggah seluruh gambar tersebut ke Grok. Di Grok, gambar-gambar ini akan kita ubah menjadi video animasi. Teman-teman juga bisa memberikan arahan gerakan, misalnya gambar bergerak perlahan, zoom in, zoom out, atau gerakan lainnya agar tampilan lebih hidup dan menarik. Langkah keempat, setelah video hasil generate dari Grok selesai, kita ke CapCut. Pilih dan masukkan semua video tersebut, lalu gabungkan sesuai alur materi. Di sini teman-teman bebas melakukan editing seperti memotong durasi video, mengatur transisi, dan menyesuaikan urutan agar animasi terlihat rapi dan mudah dipahami. Langkah terakhir, tambahkan voice over, musik latar, atau efek suara sesuai kebutuhan pembelajaran. Pastikan suara jelas dan tidak mengganggu fokus materi ya. Jika sudah selesai, tinggal simpan atau ekspor video. Dan video animasi interaktif pun siap digunakan. Assalamualaikum anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Hari ini, Ibu mau mengajak kalian berpetualang melaksanakan ibadah haji. Dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusto Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusto Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Yuk kita siapkan hati yang senang, badan yang semangat, dan pikiran yang siap belajar.
Ayo teman-teman, bayangkan kita berada di miqat, tempat kita mulai niat haji. Sekarang kita memakai pakaian ihram. Semua orang memakai baju yang sama, tanda bahwa kita semua sama di hadapan Allah. Kita ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Sekarang kita sudah sampai di Masjidil Haram. Wah, Ka'bah terlihat besar dan indah sekali. Ayo kita berjalan pelan-pelan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Seru ya, kita berjalan bersama banyak orang. Semuanya memuji Allah. Berikutnya, kita menuju Bukit Sofa dan Marwah. Teman-teman ingat kisah siapa di sini? Ya, Ibu Hajar. Beliau berlari mencari air untuk Nabi Ismail. Kita meniru perjuangan itu. Kita berjalan cepat, kadang lari kecil, 7 kali bolak-balik. Sekarang kita ada di Padang Arafah. Matahari cerah dan jutaan orang sedang berdoa. Ya Allah, ampuni semua kesalahanku. Jadikan aku anak yang lebih baik. Hati kita jadi tenang. Malamnya kita berada di Musdalifah. Udara dingin tapi suasananya hangat karena bersama-sama. Di sini kita mengumpulkan batu kecil untuk melempar jumroh. Sekarang kita sampai di Mina. Hari pertama, kita melempar jumroh Aqabah dulu. Sambil melempar batu satu persatu, kita berdoa, Ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan. Setelah itu, kita melakukan tahallul. Untuk laki-laki, bisa digundul atau dipotong pendek. Untuk perempuan, cukup beberapa helai saja. Kita kembali ke Ka'bah untuk tawaf ifadah, lalu melakukan sa'i lagi. Ini termasuk rukun haji yang wajib dilakukan. Kita kembali ke Mina untuk bermalam 2-3 hari. Setiap hari kita melempar 3 jumroh, ula, wusta, Aqabah. Ramai sekali, tapi kita lakukan dengan sabar dan hati yang ikhlas ya. Sebelum pulang, kita melakukan tawaf wada. Ini seperti mengucapkan sampai jumpa lagi kepada Ka'bah. Meski kita pulang, hati kita tetap rindu pada tanah suci. Halo teman-teman, tadi kita sudah seru banget ya ngobrol tentang perjalanan haji. Nah, sekarang aku mau cerita sedikit tentang perbedaan haji dan umroh. Coba tebak dulu deh, menurut kalian haji dan umroh itu sama atau beda ya? Iya, dua-duanya ke Baitullah, tapi ada beberapa hal yang bikin keduanya berbeda. Masih ingat kan waktu kita bayangin wukuf di Arafah, ngomongin batu di Musdalifah, terus lempar jumroh, itu semua termasuk rangkaian haji loh. Di haji, kita melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh, tahallul, lalu tawaf dan sa'i. Kalau umroh itu lebih simpel, cuma ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Gak ada wukuf, gak ada mabit, dan gak ada lempar jumroh. Teman-teman, kalian tahu nggak? Haji bisa dilakukan kapan aja nggak ya? Nggak bisa. Haji itu hanya boleh dilakukan di bulan Dzulhijjah, pas waktunya wukuf di Arafah. Kalau umroh kapanpun bisa. Januari boleh, Februari boleh, Ramadan boleh, bahkan akhir tahun juga boleh. Nah, terakhir nih, haji itu wajib berapa kali sih? Nah, iya benar. Haji itu wajib sekali seumur hidup buat yang mampu. Kalau umroh itu hukumnya sunnah. Jadi boleh banget deh dikerjain berkali-kali kalau mau. Bagaimana anak-anak? Seru sekali ya pembahasannya. Semoga Allah mampukan kita ke Baitullah.